kembali kita dimudahkan untuk dapat bermajlis ilmu. Tidak lupa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kepahaman dengan pemahaman yang benar, serta diberikan kekuatan untuk beramal dengan amal-amal yang telah dibebankan kepada kita. Dan kita juga mohon kepada Allah semoga tidaklah kita diwafatkan oleh Allah, melainkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sempat tertunda di pertemuan yang lalu, yaitu tentang nihayatul alam atau berakhirnya dunia. Kita memasuki tanda yang ke-131, yaitu zuhurul mahdi, yaitu munculnya Imam Al-Mahdi. Sebelum kita melihat tentang siapa itu Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi, atau yang disebut di dalam literatur sejarah dan para ulama menyebutkan identitasnya dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alwi, ya, itu nama Al-Mahdi. Sebelumnya kita mencoba melihat satu hadis Rasulullah yang mungkin hadis ini jarang kita dengar, ya, hadis yang oleh para ulama menyebutnya dengan hadis as-saqalaini, yaitu dua hal yang besar, dua hal yang berat, ya. Selama ini mungkin kita hanya mendengar hadis taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama berpegang teguh dengan kedua itu, maka sekali-kali kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Perlu kita ingat hadis yang hampir senada dengan hadis ini, yang para ulama menyebutnya dengan as-saqalain. Ulama-ulama alul hadis meneliti bahwa hadis tentang as-saqalain ini banyak diriwayatkan oleh para mukharrij hadis, ya, diantaranya Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dalam kitab sahihnya, juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, serta ulama-ulama hadis yang lain, di mana Rasulullah bersabda, taraktu fikum as-saqalaini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang berat. Saqil itu berat, berarti saqalaini yaitu dua hal yang berat. Rasul juga menyebutkan ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal itu, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yaitu kitab Allah, dan yang kedua adalah wa isratu ahli baiti, yaitu kemuliaan ahlul baitku. Jadi hadis ini mungkin jarang kita dengar. Hadis ini para ulama hadis menyebutkan ada di antara hadis-hadis tentang as-saqalaini ini yang derajatnya dhaif, ada juga yang derajatnya hasan, bahkan ada yang sahih. Sehingga Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam syarah Muslim, ya, bahwasanya makna as-saqalaini adalah li'izami qadrihima, ya, karena agungnya kedua hal ini sangat agung di dalam syariat, yaitu kitab Allah dan ahlul bait. Jadi ahlul bait ini berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Syiah, ya, perlu kita garis bawahi. Maka kalau kita perhatikan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga berpegang teguh dengan sunnah, dan juga berpegang teguh serta berpegang teguh dengan ahlul bait, ini akan menyelamatkan kita terkhusus di kehidupan akhir zaman. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Al-Quran akan menjadi huda bagi kita, kemudian sunnah akan menjadi pegangan bagi kita dalam panduan menjelaskan isi Al-Quran, kemudian ahlul bait Nabi akan menjadikan kita semakin terarah.
Mengapa demikian? Karena Ahlul Bait ini para ulama sepakat wajib dimuliakan. Ahlul Bait ini senantiasa akan ada sampai berakhirnya dunia. Ahlul Bait Nabi. Dan memuliakan Ahlul Bait Nabi ini hukumnya wajib. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi itu lebih berhak dimuliakan daripada orang-orang beriman untuk diri mereka sendiri. Maka para ulama-ulama nasab menyebutkan bahwasanya di antara habaib hari ini yang ada, ya, ada di antara mereka yang nasabnya itu tersambung kepada Nabi. Ya, nasabnya itu tersambung kepada Nabi. Maka apabila mereka nasabnya tersambung kepada Nabi, maka wajib dimuliakan. Dan manakala kita menyakiti mereka, maka terkenalah kita dengan hadis ini. Artinya dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyakiti apalagi sampai melecehkan Ahlul Bait Nabi di antara habaib-habaib itu. Meskipun ada di antara mereka yang menyimpang. Ya, sebagaimana hari ini kan ada yang mengaku habib tapi mengatakan Islam ini tidak sempurna, ya. Arab itu kalau bukan ada Ka'bah dia tidak mulia. Arab itu tidak melahirkan peradaban, dia kelihatannya kurang piknik, ya, kalau dalam bahasa kita kurang piknik, ya, kurang rekreasi. Sesekali pergilah ke Aceh atau ke Medan, ya, piknik. Kalau tidak tahu tempat piknik bisa ke Krungmane, ya, atau ke Pangan. Ini tanda kurang piknik. Padahal kalau kita baca literasi sejarah, literatur sejarah, itu kita akan dapati tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Arab inilah yang membuka peradaban dunia. Inilah yang membuka peradaban dunia. Umar Al-Khayyam ini termasuk pencetus daripada ilmu astronomi. Juga dia merupakan juga ahli seni di dalam Islam. Juga demikian Ibnu Sina. Kemudian juga Al-Khawarizmi dan banyak lagi yang lain. Jadi kalau kita berbicara Arab, bukan Arab Saudi maknanya. Ya, kalau kita berbicara Arab itu bukan hanya Arab Saudi. Yaman itu Arab, Suriah itu Arab, ya. Uni Emirat itu Arab, Dubai itu Arab. Jadi jangan kita berbicara tentang Arab Saudi. Nah, jadi ini kelihatannya dia kurang piknik, ya. Perlu kita ingatkan. Nah, kita perhatikan, maka memuliakan Ahlul Bait Nabi ini wajib. Dan di akhir zaman berpegang teguh dengan Ahlul Bait ini akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Al-Mahdi min Ahlul Bait. Karena Al-Mahdi itu dari Ahlul Bait. Maka kalau ada bukan Ahlul Bait mengaku Al-Mahdi, nah ini berarti perlu ditangkap, ya. Nah, ini orang, karena hari ini banyak orang-orang mengaku Al-Mahdi, ya. Ada baru keluar dari gunung mana kemudian mengaku saya Al-Mahdi, ya, tapi dilihat dari ciri-cirinya tidak masuk, ya. Nah, ini dia. Jadi sebelum kita melihat tentang Al-Mahdi lebih jauh, maka hadis Ats-Tsaqalaini ini perlu kita pahami dengan benar. Sehingga ketika kita nanti kalau kita melihat ada kaum muslimin itu memuliakan habib yang memiliki karakteristik sebagaimana Ahlul Bait yang diinginkan oleh Rasulullah, ya, yaitu orangnya salih, berpegang di atas sunnah. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Ahlul Bait yang diikuti bukan Ahlul Bait yang pemabuk, ya, bukan Ahlul Bait yang menyimpang, atau kalau dalam bahasa kita bukan habib yang menyimpang, tapi habaib yang berjalan di atas agama. Dia berjuang di atas agama dan dia mengamalkan Islam, dia memiliki ilmu tentang Islam. Nah, yang seperti ini kita ikuti, kita dengarkan, kita muliakan nasihat-nasihat mereka. Baik. Tentunya apa yang saya sampaikan ini jangan dipolitisir ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan secara ilmiahnya seperti itu. Baik, kita akan melihat bagaimana tentang Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Man ismuhu? Siapa namanya? Disebutkan di dalam kitab ini di halaman 182. Huwa Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alwi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah
Al-Hasani. Mengapa Al-Hasani? Karena dia dari garis keturunan Hasan. Jadi kalau ditarik nasabnya itu sampainya ke Hasan, bukan ke Husain. Disinilah berbedanya ahli sunnah dengan Syiah. Syiah meyakini Al-Mahdi itu dari garis Husain. Maka kalau kita perhatikan orang-orang Syiah itu, ya, mereka lebih memuliakan Husain daripada Hasan. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana di atas di kepala mereka itu tulisan ya Husain, atau dengan kalimat labbaika ya Husain, ya, waliyadzubillah. Nah, itu jadi berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah memahami bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alwi yang mulia. Nah, itu nasabnya sampai kepada Hasan. Hasan bin Ali, ya, anak daripada Ali, ya. Tentunya ini cucu dari Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Muhammad, ya. Nah, kita perhatikan hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah di mana Rasulullah bersabda, Al-Mahdi law lam yabqa minad dunya ila yaumun latawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Ya, sekiranya tidak tersisa di dunia ini melainkan hanya satu hari saja, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hari itu sampai diutusnya di dalam hari itu seseorang minni dariku, atau kata Nabi dari ahlul baitku yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Hadis dari Imam At-Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. Namanya seperti nama Nabi berarti Muhammad. Maka kalau namanya Prengki nggak masuk. Seperti nama bapaknya Abdullah. Kalau nama bapaknya Sucipto nggak masuk. Karena ada di Jawa itu mengaku Al-Mahdi. Nama bapaknya siapa? Haryono gitu misalnya kan, atau Siregar Medan, nggak masuk, ya, karena tidak sesuai dengan nama ayah Nabi. Oh, saya mau rubah kakak, mau rubah akte, tetap nanti kita lihat ciri yang lain lagi. Nah, itu dia. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alwi. Sababu zuhur, apa sebab Al-Mahdi ini muncul? Apa sebab dia datang? Ya, saya zuhuru fi akhir zaman rajulun salih. Akan datang nanti di akhir zaman itu laki-laki yang saleh. Wa dzalika ba'da fashul fasadi wa kathratul munkarat wa istifhalu adh-dhulm wa qillatul 'adl wa huwa rajulun yuslihu Allahu 'ala yadayhi ahwalahu hadhihi al-ummah. Disebutkan dalam kitab ini bahwa sebab munculnya Al-Mahdi itu di saat kondisi dunia dipenuhi dengan kerusakan, kezaliman, kemungkaran di mana-mana, gelap dunia ini. Gelap bukan tidak ada listrik, tapi gelap karena gelap dengan kemungkaran. Jadi menyeluruh, sudah skalanya global, skalanya internasional, sudah menyeluruh. Jadi kezalimannya bukan hanya ruang lingkup Indonesia atau Asia Tenggara, tapi ruang lingkup kezalimannya itu sudah mendunia. Nah, ketika sudah pada puncaknya, maka disitulah Al-Mahdi akan muncul. Maka pahami Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, keadilan manakala keadilan itu sudah memuncak dia, maka dia akan turun secara perlahan, ya, keadilan itu sampai dia pada titik terendah. Begitu pula kezaliman ini merangkak naik dia. Kezaliman dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemungkaran masyarakat, kezaliman di mana-mana, penguasa, semua ini sedang merangkak naik ini. Ya, misalnya naik. Nanti pada puncaknya, ya, nah, disinilah munculnya Al-Mahdi. Pada puncaknya nanti, sampai manusia orang-orang beriman merasakan berat sekali hidup dalam kondisi yang penuh dengan kezaliman dan kemungkaran, kerusakan di mana-mana. Nah, ketika pada puncaknya itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Al-Mahdi. Nah, ini dia, nudawiluha bainan nas, kami gilirkan di antara manusia itu. Di atas, yang di atas nanti turun ke bawah, yang di bawah nanti akan naik ke atas. Sehingga manusia
akan berada kembali dalam keamanan, kedamaian. Maka sedikit kita mereview apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, pertemuan beberapa waktu yang lalu, tentang periodisasi kepemimpinan di dalam Islam. Hadis daripada Abu Hudzaifah ibn Yaman, Al-Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini, itu juga Imam Ibnu Majah, disebutkan bahwa umat Islam ini mengalami 3 fase kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan alamin haji nubuwah, kepemimpinan di atas konsep kenabian, yaitu para ulama sepakat berakhir masa kepemimpinan ini dengan berakhirnya Khalifah Rashidah, yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ini berakhir sistem kepemimpinan sesuai dengan konsep Nabi. Kemudian masuk kepada tahapan kepemimpinan kedua, yaitu mulkan adhan, raja-raja yang digigit. Ada yang protes digigit, ada yang terlalu vokal digigit. Termasuk yang digigit Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Asy-Syafi'i, Hasan Al-Basri, ya, Urwah bin Zubair, dan banyak ulama-ulama yang lain. Ada di antara mereka yang harus terbunuh, di antara mereka ada yang berada dalam penjara. Ini digigit, mulkan adhan. Para ulama menyebutkan berakhirnya mulkan adhan ini pada masa berakhirnya sistem kekhilafahan di dalam Islam, 1924. Kemudian masuk pada periodisasi ketiga, yaitu mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah ini raja-raja yang diktator. Nah, ini sudah tidak lagi tegak syariat, udah betul-betul diktator rajanya. Ya, keadilan menjadi barang yang sangat mahal untuk dicari. Kalau dibeli dapat, ya, tapi kalau dicari, nah ini susah untuk didapatkan keadilan. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan menyelamatkan diri kita. Nah, nanti ini akan berakhir ini mulkan Jabriyah. Ya, kemudian naiklah kepada fase keempat. Fase keempat Rasul menyebutkan dengan kalimat, ya, jangan dipolitisir kemana-mana, saya hanya menjelaskan matan hadisnya. Kembali lagi kepada khilafah alamin haji nubuwah, sistem kepemimpinan sebagaimana periode pertama. Dan orang-orang orientalis ini mengkaji ini. Kemudian mereka memberikan rekomendasi kepada negara-negara barat untuk berhati-hati dengan kekuatan Islam. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Apakah kita masih, maka para ulama mengatakan al-khilafah alamin haji nubuwah ini bukan Mahdi. Bagaimana sifatnya? Rasul sudah menyebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri fisik ini sudah Rasul sebutkan. Ya, di antara sifatnya Rasul mengatakan al-Mahdi minni. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Mahdi minni. Al-Mahdi itu dariku. Ai min nasli, dari keturunanku, kata Nabi. Sifatnya Rasul sebutkan ajla al-jabha, keningnya lebar. Kemudian aqna al-anf, hidungnya mancung. Jadi kalau kayak hidung-hidung tipe saya ini nggak masuk ciri al-Mahdi. Mancungnya agak ke dalam sedikit, ya, tapi tidak dalam kali, ya, sedikit aja ke dalam mancungnya, ya. Tapi kalau hidung-hidung orang-orang Asia Tenggara, Indonesia ini umumnya kan ke dalam. Nah, ini tidak masuk kriteria. Kemudian dia bisa bahasa Arab, ya. Nah, dia ahli bahasa Arab, ahli fikih, ya. Kemudian, nah itu deh. Kemudian Rasul menyebutkan yamla'ul arda qistan wa adla. Allah memenuh dengan hadirnya Al-Mahdi, bumi ini terpenuhi dengan keadilan. Kama muli'at zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya bumi diliputi dengan kezaliman dan kerusakan. Wa yamliku sab'a sinin. Dan Al-Mahdi berkuasa memimpin kepemimpinan kaum muslimin tidak lama, hanya 7 tahun saja. Nah, jadi lebih satu periode pemilu lah, ya. Kalau dibuat pemilu ada tambahan 2 tahun, ya. Nah, jadi dari 5 tahun ke tambah lagi lah 2 tahun. Nah, itu kepemimpinan Al-Mahdi. Nah, jadi ciri fisiknya, ya. Jadi kalau ada orang-orang pesek ngaku Al-Mahdi, Anda bukan Al-Mahdi, ya. Anda Al-Mahdi gadungan. Nah, kemudian kita perhatikan dari mana Al-Mahdi itu keluar, dari mana munculnya, ya, apa dari Jawa, dari Aceh, dari Kurmane, atau dari Malaysia.
Ya, dari mana? Yakhruju al-Mahdi Muhammad bin Abdullah al-Hasani al-Alwi min qibalil masyriqah, dari sebelah timur. Dari sebelah timur. Ya, ada satu hadis daripada Thauban, riwayat Imam Abu Dawud, tapi Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Sekali lagi ini, maka keluar dari timur dia. Kemudian kapan keluarnya? Kapan keluar Al-Mahdi? Kapan dia datang? Disebutkan di dalam hadis, ya, ketika manusia berada di dalam kekacauan, ya, kekacauan yang memuncak, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita secara tidak langsung untuk melihat perkembangan politik di Arab Saudi, perkembangan politik yang ada di Timur Tengah. Lihat ke sana, bukan perkembangan politik yang ada di Jakarta atau di Malaysia atau di Asia Tenggara, tapi lihat ke sana. Kenapa? Karena nanti akan terjadi perebutan kekuasaan. Rasul menyebutkan dari hadis daripada Thauban dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disebutkan di wa hadza isnadu qawiyyun sahihun, sanadnya kuat dan sahih. Rasul mengatakan yatatilu inda kanzikum, akan saling berperang di sisi perbendaharaan kalian, Ka'bah maknanya. Akan saling berperang di antara di sisi perbendaharaan kalian, yaitu salasatu kulluhum ibnu khalifah, 3 orang. 3 orang ini seluruhnya putra mahkota, putra raja. 3 orang ini seluruhnya putra raja, dan seluruhnya memiliki pasukan, punya pasukan. Nah, kemudian kata Rasulullah, karena mereka berperang untuk memperebutkan kekuasaan, thumma la yasiru ila wahidin minhum, pada waktu itu 1 orang pun tidak bisa berkuasa. Dari 3 orang yang saling berperang, mereka tidak bisa mendapatkan kekuasaan, artinya mereka tidak berhasil. Dan disitulah para ulama mengatakan banyak terjadi korban jiwa, dan itu terjadi di sekitar bulan haji. Nah, ini dia, ini banyak terjadi tumpah darah nanti di Arab Saudi. Nah, karena apa? Karena ada kudeta. Ada 3 orang yang saling memperebutkan kekuasaan. Kemudian Rasul mengatakan, "Tsumma tattali'u ar-rayata suda." Kemudian pada waktu itu muncullah panji hitam. Muncul panji hitam ketika saling memperebutkan kekuasaan min qibalil masyriq, dari sebelah timur. Fayattulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun. Panji hitam itu akan memerangi kalian dengan peperangan yang belum pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Jadi panji hitam ini nanti berperangnya dahsyat sekali. Berdasarkan hadis ini, dengan gaya perang yang belum pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Nah, ini dia. Maka Rasul mengatakan, qala Thauban, kemudian Rasulullah dan Thauban menambahkan perkataannya, "Tsumma dzakara syai'an la ahfadhu." Kemudian beliau menyebutkan lagi, tapi aku lupa, kata Thauban. Kemudian Rasul berkata, "Fa idza ra'aitumuhu," apabila kalian melihatnya pada waktu itu, misalnya kita diberikan umur panjang, kita melihatnya, maka Rasul mengatakan, "Fabayi'uhu," maka berbaiatlah kalian kepadanya. Segera sumpah setia, ikut. Walau habwan 'ala thalji, meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Kalau sudah lihat, kenapa? Kalau tidak berbaiat diperangi kita, dibunuh kita. Ini dia, kekuatannya besar. Itu dia. Jadi bagaimana kita yang di Aceh? Pertanyaannya kan? Nah, tentu kaki tangannya kan ada di seluruh negara itu. Kita ikut aja. Kalau memang sudah, misalnya kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kekacauan di Arab Saudi, dan itu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, seperti ini kasus kejadiannya. Nah, maka kalau nanti ada utusan Al-Mahdi, Kiban, ke rumah nih, mau ikut baiat atau mau tanding? Ya kan? Mau perang? Boleh juga. Mau perang boleh, mau baiat boleh. Kalau mau baiat aman. Kalau mau perang, ya ayo mainkan, gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nas'alullah al-'afwa wa salam. Nah, ini Rasul menyebutkan seperti dalam hadis ini.
Nah, kemudian kita perhatikan, ya, bagaimana peristiwanya, ya, peristiwanya sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, ya. Rasul menyebutkan yaqulu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Ya, hadis daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi, bercerita akan terjadi nanti kekacauan besar ketika wafatnya khalifah. Nah, ini perkataan dari Ummu Salamah. Fayakhruju rajulun min ahli Madinah. Ini awal mulanya muncul Al-Mahdi. Ya, maka keluarlah salah seseorang dari penduduk Madinah. Keluar dia, lari dari Madinah, hariban ila Mekah. Dia pergi ke Mekah. Laki-laki ini. Kemudian fayatihi nasun min ahli Mekah. Kemudian datang penduduk Mekah mengusirnya. Ya, kemudian sebagian penduduk Mekah itu memintanya ketika dia sudah terdesak berada di antara makam Ibrahim dan rukun Yamani, ya, sementara dia tidak dalam kondisi dia tidak menginginkan hal itu, maka fayubayi'unahu baina rukni wal maqami. Maka pada waktu itu seluruh jamaah yang berada di sekitar Masjidil Haram ketika melihat bahwa itu adalah Al-Mahdi, kekacauan sudah terjadi itu. Dan Al-Mahdi ini dia tidak tahu kalau dia Al-Mahdi. Nah, ini masalahnya. Dia tidak sadar kalau dia itu adalah Al-Mahdi. Sementara ulama-ulama dunia yang berada di Mekah pada waktu itu melihat ciri-cirinya, melihat tanda-tandanya, melihat garis nasabnya, melihat kejadiannya, ini Al-Mahdi. Maka mereka menyuruhkan untuk membaiat Al-Mahdi. Di mana dibaiat? Bukan di istana. Dibaiatnya di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Maka dibaiatlah dia di situ berdasarkan hadis Nabi ini. Dibaiat dia. Nah, ketika dibaiat seperti itu, maka Rasul menyebutkan di dalam hadis ini, wa yub'atsu ilaihi ba'atsun min ahli Syam fayuksafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Maka pada waktu itu ada tentara, ada pasukan dari arah Syam yang ingin menyerang Al-Mahdi. Nah, ini dia, ada pasukan yang ingin menyerang Al-Mahdi. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di daerah Baida, yaitu di antara Makkah dan Madinah. Nah, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan sebab dibaiatnya seperti ini kondisinya. Kemudian kita perhatikan di dalam hadis juga disebutkan ketika Al-Mahdi berkuasa, secara singkat, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Ya, hadis dalam riwayat Al-Harith bin Abi Usama dalam sanadnya bi isnadin sahihin, dia berkata, yanzilu Isa ibnu Maryam, akan turun Isa ibnu Maryam. Jadi turun Isa bin Maryam bukan pakai pesawat, ya. Turun Isa bin Maryam itu disaksikan oleh seluruh mata kaum muslimin, tepatnya di sholat asar. Dilihat ketika kaum muslimin hendak sholat yang diimami oleh Al-Mahdi, ya, Isa bin Maryam turun, dilihat oleh seluruh kaum muslimin, bertakbir seluruh kaum muslimin, sehingga di sini disebutkan fayaqulu amiruhum Al-Mahdi, maka berkatalah pemimpin mereka yaitu Al-Mahdi, ta'ala salli bina. Tahu itu adalah Isa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa turun dari langit seperti apa kalau hari ini film apa itu, ya, film, pokoknya film kayak Superman gitu, ya, turun dia turun seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu, mereka Isa bin Maryam. Maka Al-Mahdi karena itu adalah Isa, ya, maka Al-Mahdi meminta, mari imami kami salat asar ini, ta'ala bina, ta'ala salli bina. Fayaqul, kemudian Isa berkata, la inna ba'dahum amiru ba'd, tidak, kalianlah yang menjadi imam bagi kalian. Maka Abi Sa'id bercerita kepada kita hadis daripada Abu Sa'id, Imam Abi Nu'aim, dia berkata, minnal ladzi yusalli Isa bin Maryam khalfahu, kami pun salat dan Isa bin Maryam berada di belakang Al-Mahdi. Jadi Isa bin Maryam ini menjadi makmum. Hadis ini menunjukkan bahwa Isa bin Maryam tidak merubah agama Islam, tapi menguatkan kepemimpinan Al-Mahdi. Dikuatkan. Perhatikan,
kalau Isa bin Maryam sudah turun dan Al-Mahdi sudah muncul, pertanda Dajjal sudah ada. Nah ini dia, pertanda Dajjal sudah ada. Disitulah maka kekacauan itu merata di mana-mana. Karena Dajjal itu sudah mencengkramkan seluruh kaki tangannya ke seluruh penjuru dunia. Dajjal sudah berkuasa itu. Maka ketika puncak seperti itu, maka kepemimpinan kaum muslimin diambil alih oleh Al-Mahdi, ya. Kemudian untuk melakukan merubah kondisi menjadi makmur, adil dan sejahtera seluruhnya sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Isa bin Maryam pun turun untuk menyelesaikan tugasnya. Apa tugas Isa bin Maryam? Sebagaimana yang kita pahami, tugas Isa bin Maryam adalah membunuh Dajjal. Jadi yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Isa bin Maryam. Nah ini dia. Jadi inilah ya sekilas tentang Al-Mahdi. Dan perlu kita ingatkan ya, ketika nanti Al-Mahdi ini berkuasa, Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya ya, sebagaimana tadi disebutkan ketika Imam Ahmad ini berkuasa, wa yulqil islamu bijiranihi fil ardi fayalbathu sab'a sinin thumma yutawaffa yusalli alaihi muslimun. Kita perhatikan ketika Al-Mahdi ini berkuasa selama 7 tahun, ini fayuqsimul mal wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyihim. Dia membagi harta kepada kaum muslimin itu cuma-cuma, sehingga tidak ada lagi yang fakir, makmur di mana-mana, kemakmuran di mana-mana. Dan Al-Mahdi menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia. Baik. Kemudian kita perhatikan dalam kitab ini disebutkan, ternyata dari sejak dahulu ada orang-orang yang sudah mulai mengaku Al-Mahdi ya. Bahkan ini kita sebutkan misalnya ada diantaranya Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, ini pada tahun 81 Hijriah, mengaku Al-Mahdi. Kemudian ada Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini sama kunyahnya, mengaku Al-Mahdi ya. Kemudian ternyata bukan Al-Mahdi. Kemudian terakhir, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti, pernah melihat apa yang terjadi di tahun 1980-an ya, itu terjadi kudeta di Arab Saudi, berusaha dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ini keluar dari Riyadh, ini di tahun 1980-an kalau saya tidak salah. Raja Arab Saudi pada waktu itu Raja Faisal ya, atau Raja Fahad ya. Nah ini ketika dia memasukkan senjata ke Masjidil Haram ya, ada 100 orang pasukan, 100 orang lebih, dimasukkan senjata dari arah bawah kalau kita lihat sejarahnya itu. Kemudian dia memproklamirkan diri, saya adalah Al-Mahdi, baiat saya. Nah ini dia. Maka pada waktu itu Raja Arab meminta bantuan pasukan khusus Prancis, maka ditangkap seluruhnya dan terjadi kontak senjata. Dan dalam sejarah disebutkan dalam kisah ada 1 orang jamaah asal Indonesia yang gugur pada waktu itu, tertembak ya, ketika dia sedang menjalankan ibadah umrah. Nah kita perhatikan ketika banyak orang yang mengaku Al-Mahdi, apa sikap kita, apa yang harus kita lakukan ya sebagai penutup. Disebutkan bahwa lihat ciri-ciri Al-Mahdi. Yang pertama, Al-Mahdi la yad'u ila nafsihi. Al-Mahdi itu tidak mengajak untuk dirinya. Artinya apa? Dia tidak mengakui dia Al-Mahdi. Dia tidak mengakui bahwa saya Al-Mahdi, tapi karena desakan para ulama dan ulama meyakinkan bahwa dia adalah Al-Mahdi, maka Al-Mahdi. Maka kalau ada orang mengaku Al-Mahdi, bukan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi yang sebenarnya tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Al-Mahdi. Baik. Kemudian namanya harus sesuai dengan nama Nabi dan ayahnya. Dan tarik nasabnya sampai Muhammad bin Abdullah ya, kemudian terus sampai nasabnya sampai kepada Al-Hasan Al-Alwi, sampai ke sana. Terus kemudian kejadiannya seperti yang Nabi sebutkan ketika wafatnya Raja Arab Saudi. Kalau Raja Arab masih hidup, nah berarti bukan Al-Mahdi. Raja Arab masih ada hari ini. Terus ada orang ngaku Al-Mahdi, kondisi Mekah aman, nah berarti itu Al-Mahdi bodong ya, tidak ada STNK dan BPKB ya. Ya gitu ya. Kemudian bumi pada waktu itu seluruhnya merata kezaliman dan kemungkaran. Hari ini masih aman ya, maka bukan Al-Mahdi. Nah, kemudian
terjadi pembunuhan, terjadi perebutan kekuasaan 3 orang putra raja. Hari ini tidak terjadi, maka bukan. Kemudian kaunuhu salihan taqiyan, orangnya soleh dan orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orangnya agen sabu-sabu nggak masuk, ya, orangnya misalnya nggak pernah sholat nggak masuk. Kemudian indahu ilmu syar'i wa hikmah, dia punya ilmu, dia ahli ilmu. Al-Mahdi ini dia punya ilmu agama yang tinggi, ya. Jadi bukan sekedar dia jadi pemimpin, tapi pemimpin yang memiliki ilmu. Dia saleh, dia juga bertakwa. Kemudian lihat ciri-ciri fisiknya, badannya, lihat wajahnya, hidungnya, lihat seluruhnya. Kemudian dibaiat, di mana dibaiat? Kaunuhu yadhharu fi Mekkah, munculnya di Mekkah, bukan di Kurmane, bukan di Indonesia, tapi muncul di Mekkah. Kalau dia muncul di Mekkah, maka itu Al-Mahdi. Kemudian di mana dibaiatnya? Kalau dibaiat di Tower Zamzam nggak masuk. Dibaiatnya di Tower Zamzam atau di Hotel Swiss Bell Hotel, nggak masuk. Tapi kalau dibaiatnya dia di antara maqam Ibrahim dan Rukun Yamani, maka itulah Al-Mahdi. Nah ini. Baik.